Sejak dirilisnya film dokumenter bertajuk Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso, hingga saat ini masih membuat publik bertanya-tanya, apakah benar Jessica Wongso lah pembunuh Mirna Salihin? Ya, kasus yang sudah 7 tahun berlalu itu pun kini kembali mencuat. Bahkan, berbagai pihak pun juga bersuara, termasuk kuasa hukum Jessica Wongso dan ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin. Menariknya, di tengah Otto Hasibuan yang kembali berjuang mencari keadilan untuk Jessica Wongso, Edi Salihin justru membuat fitnahan dan juga hinaan kepada Otto Hasibuan, di mana menyebut Otto telah memeras keluarga Jessica Wongso. Mendengar fitnahan yang ditujukan kepada dirinya, benarkah Otto Hasibuan pun akan menindak tegas dengan melaporkan Edi Salihin kepada pihak kepolisian? Dan benarkah pula Otto Hasibuan pun juga akan melaporkan pihak-pihak yang menghalangi otopsi dan akan melaporkan Edi Darmawan Salihin karena diduga dengan sengaja menyembunyikan bukti CCTV. Di sisi lain, seperti apa pula tim advokat yang tergabung dalam aliansi pembela Jessica Wongso resmi melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Badan Pengawas Mahkamah Agung karena telah menyalahi aturan kode etik seorang hakim. Dan bagaimana pula melihat hebohnya mantan karyawan Edi Salihin yang sempat terkena PHK, Otto Hasibuan mengaku siap menampung mereka untuk bisa bekerja di perusahaannya, namun sesuai dengan kemampuan mereka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah kasus Jessica Wongso yang kembali mencuat, ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, hingga kini terus menuai kecurigaan warganet setelah rilisnya film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Pasalnya, belakangan ini publik pun malah curiga dengan Edi Darmawan Salihin, lantaran diduga Edi lah yang menjadi dalang di balik kematian Mirna. Tentu saja kecurigaan netizen itu pun beralasan, mengingat Edi Salihin mengaku sengaja tidak menunjukkan semua bukti CCTV di pengadilan, lantaran ia mengaku tidak mau Jessica Wongso sampai mendapat hukuman mati. Sontak, pengakuan Edi Salihin itu pun cukup mengejutkan publik, termasuk mantan kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Atas hal itulah, Otto Hasibuan pun kemungkinan akan melaporkan Edi Darmawan Salihin karena diduga telah menyembunyikan bukti CCTV, di mana hal tersebut adalah sebuah pelanggaran hukum. Ada dugaan bahwa ada barang bukti yang disembunyikan atau dihilangkan. CCTV itu bang? Ya, CCTV. Dan itu terang-terangan terlihat di acara TV yang kita lihat. Nah, kalau ada seperti ini, ada CCTV yang disembunyikan, hilangkan, berarti kan pelanggaran hukum kan? Barang siapa yang menyembunyikan barang bukti seperti ini kan itu pelanggaran hukum. Karena akibatnya fatal. Akibatnya disembunyikan ini, diambil barang ini, bisa berakibat akhirnya orang dihukum 20 tahun seperti Jessica Wongso. Bisa saja dengan adanya CCTV itu tadi kalau tidak disembunyikan, sebenarnya Jessica Wongso tidak bersalah. Tapi karena itu disembunyikan, tidak ditampilkan di TV, di CCTV, ya otomatis kan CCTV itu jadi nggak lengkap. Jadi sebenarnya yang paling fair kan, semua detik demi detik peristiwa yang satu hari itu minimum, kalau boleh 3 hari atau 1 minggu, itu harus diputar di persidangan supaya ketahuan sebenarnya betulkah
ada orang yang memasukkan racun itu. Di mana dimasukkannya? Nah, kan itu kan dari barista. Jangan-jangan sebelum barista juga sudah ada orang juga. Jadi yang diputar di CCTV itu hanya spot-spot aja. Jadi bagian-bagian tertentu. Padahal CCTV itu kalau saya tidak keliru jumlahnya lebih kurang 18. Nah yang diputar saya kira tidak lebih daripada 9, lebih kurang. Nah, lantas yang 9 lagi kemana? Jaksa kan harus fair dong. Begini, itu sebetulnya bukan barang saya. Atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya. Itu bukan kita punya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21. Kalau kita buka semua, klien Pak Oto nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Tapi AFP bilang, saya nggak akan kasih apa-apa kalau lu hukum mati klien ini karena sudah mau warga negara, citizenship. Jadi kenapa dia pulang Indonesia itu sebetulnya dia lari dari kasus yang nabrak orang rumah jompo. Kan harus ganti uang itu, sama dia harus trial di Australia. Tak hanya itu, Oto Hasibuan pun juga mengancam akan melaporkan beberapa pihak atas dugaan menghalangi otopsi yang menurutnya sudah menyalahi hukum mengingat penyebab kematian seseorang yang tidak wajar harus dilakukan proses otopsi. Selanjutnya, otopsi. Prinsip dasar di seluruh dunia. Ya, bahwa otopsi itu is a must. Itu satu keharusan untuk menentukan matinya seseorang yang tidak wajar. Tanpa otopsi, maka tidak bisa ditentukan sebab matinya orang. Nah, kalau ada suatu pembunuhan, sebab matinya aja kita tidak tahu sebabnya, bagaimana kita bisa menyatakan orang bersalah melakukan suatu pembunuhan? Itu impossible. Ya kan? Nah, atas dasar itu kita juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan apakah ada orang yang kita duga melakukan perbuatan menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Karena berdasarkan pasal 222 KUHP mengatakan barang siapa yang mencegah menghalang-halangi dilakukannya otopsi itu adalah merupakan tindak pidana. Nah, semuanya itu adalah untuk kepentingan penegakan hukum yang baik. Kami tidak mengada-ada, kan? Makanya pelan-pelan kita coba cari buktinya. Ya, kita tidak menuduh, tapi menduga bahwa hal itu kalau terbukti benar, kami minta yang berwajib bisa memprosesnya. Menurut saya memang kita harus tetap mengawal ini, ya, demi perbaikan ke depan. Terus otopsi. Otopsi memang bukan part, ya. Jadi bagian bawah sudah selesai. Diambil semua isi-isinya, ya. Ketemu cyanida 0,2. Betul, tidak mematikan. Tapi asal Pak Oto ketahui, izin Pak Oto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram cyanida yang saya bilang anak gajah mati itu benar. Jadi biru semua dia udah, nggak tahu dah itu racun apa kali itu dari langit mana. Tapi menurut plat krim itu cyanida gitu. Nggak tahu ya kalau dia jadinya jadi hitam begitu. Ya saya ngomong apa adanya, nggak mau nambahin, nggak mau kurangin. Tapi kalau muka merah itu saya ketemu dari pembantunya, adiknya Rumi Santi, istri saya. Ya, di tengah kembali mencuatnya kasus kopi sianida yang menjadikan Jessica Wongso sebagai tersangka atas kematian Mirna. Beberapa waktu lalu, Edi Salihin pun sempat menyentil Oto Hasibuan. Lantaran hingga saat ini Oto pun masih terus mengawal kasus kopi sianida yang sudah 7 tahun berlalu.
Dalam pernyataannya itu, Edi Salihin pun juga menyebut jika Otto Hasibuan sebagai pembohong lantaran mengaku dirinya tidak dibayar dalam kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Bahkan secara terang-terangan Edi Salihin pun juga menyebut jika Otto Hasibuan justru memeras harta keluarga Jessica Wongso selama ia menangani kasus tersebut. Dan setelah mendengar secara langsung pernyataan Edi Salihin terkait fitnahan dan bahkan hinaan yang tertuju pada dirinya itu, benarkah Otto Hasibuan akan membawa fitnahan yang dilakukan Edi Salihin ke jalur hukum? Mengingat dari pengakuan Edi Salihin mengandung unsur pidana. Saya sudah berkali-kali saya bilang, saya mengerti, saya respect sama Edi Salihin dan keluarganya karena anaknya mati kan. Ya saya hormat juga lah, ya kan. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa dia nyerang saya terus. Padahal saya tugasnya kan hanya bertindak untuk dan atas nama Jessica, ya kan? Tapi terus terang, nah sampai terlalu personal gitu loh, ya kan? Sampai dibilang saya meras, ya kan? Dibilang saya terima fee dan meras, itu sebenarnya sangat tidak baik. Dan secara hukum kalau saya laporkan, menurut saya itu memenuhi kualifikasi delik pidana, ya. Tapi saya nggak laporkan. Saya justru mau minta maaf sama Pak Otto Hasibuan yang baik itu, yang saya nggak duga sama sekali awalnya. Ternyata dia tuh satu orang yang betul-betul baik. Saya baru kagum lah pokoknya sama dia. Saya bukan musuhnya, saya bukan lawannya Edi Salihin. Saya hanya lawyer yang memperjuangkan hak daripada Jessica. Ya, tidak ada musuh-musuhan di sini. Seorang ayah biasanya ingin sekali mengetahui siapa sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap putrinya. Nah, selama ini dia meyakini Jessica adalah pelaku. Oke. Tapi dengan adanya bukti-bukti ini, saya sangat berharap dia membuka pintu sedikit lah hati dan pikirannya. Seharusnya apa dia tidak pikir, jangan-jangan yang dikatakan Pak Otto itu benar. Coba kita selidiki bersama-sama gitu loh kan. Kalau ternyata benar, kan dia juga kan tidak perlu menyesal gitu loh. Selain itu, Otto Hasibuan juga menanggapi Hakim Binsar Gultom yang resmi dilaporkan oleh tim advokat pembela Jessica Wongso ke Badan Pengawas Mahkamah Agung yang diduga telah menyalahi kode etik selama menjadi seorang hakim. Kami sendiri sebenarnya sudah tadinya itu nggak bermaksud untuk melaporkan itu. Tetapi seperti saya katakan bahwa ada seorang anak manusia nama Jessica Wongso diperlakukan tidak adil, kemudian dihukum berdasarkan bukti-bukti yang kurang, gitu ya. Dan keresahan mulai timbul di kalangan advokat, bahkan juga di teman-teman hakim. Teman-teman saya banyak juga hakim. Mereka juga sedang mengatakan kenapa ya yang itu nggak dilaporin gitu. Karena padahal perbuatan itu terang benderang gitu. Lalu, seperti apa pula pada Senin kemarin, tim advokat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Jessica Wongso resmi melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Badan Pengawas Mahkamah Agung karena telah menyalahi aturan kode etik seorang hakim. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe.
sisi lain, di tengah Otto Hasibuan yang berjuang mencari keadilan untuk Jessica Wongso yang telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan telah menjalani masa hukumannya selama 7 tahun. Hakim Binsar Gultom yang menangani persidangan kasus kematian Mirna kini resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung oleh tim advokat Aliansi Pembela Jessica Wongso lantaran diduga telah menyalahi aturan kode etik seorang hakim. Tentu saja ini menjadi laporan kedua mengingat pada 14 November 2023 lalu Binsar Gultom juga sempat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Kita kemana tadi ke Bawas ya, melakukan laporan ke Bawas tentang oknum Hakim BG. Kenapa kami melaporkan? Karena memang yang sudah dilakukan oleh Hakim BG ini, baik pada saat di ruang persidangan maupun setelah perkara ini inkrah ataupun masih diperiksa pada waktu itu, dia masih memberikan komentar-komentar tentang apa yang dipertimbangkan, apa yang diperiksanya pada saat di persidangan. Ini jelas-jelas adalah sudah melanggar kode etik, karena memang hakim itu dilarang menanggapi, mengomentari perkara yang sedang ditangani maupun yang sudah diputus di luar persidangan. Jadi hal ini yang kami laporkan. Hal-hal inilah yang kami melihat memang sudah melanggar kode etik. Dan menurut kami, dan dia harus memang diperiksa dan segera diambil keputusan mengenai kebersalahan dia itu. Ya, setidaknya tercatat terdapat 3.800 advokat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Jessica Wongso dari berbagai organisasi di seluruh Indonesia. Dalam keterangannya kemarin, tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso memang menilai perilaku sang hakim di luar etika sebagai seorang hakim. Mengingat Binsar Gultom telah melakukan suatu keterangan di luar sidang pengadilan terhadap perkara yang ditangani dan telah diputuskan. Tak hanya itu, alasan lain tim advokat Pembela Jessica Wongso melaporkan Binsar Gultom. Karena saat itu, dalam persidangan pledoi hingga saksi ahli tidak dipertimbangkan. Sehingga Jessica Wongso terkesan dipaksa mengakui hingga rekayasa lainnya yang terlihat saat persidangan tempo lalu itu. Untuk itulah, tim advokat Pembela Jessica Wongso tidak akan tinggal diam, di mana akan mencari keadilan untuk Jessica Wongso dan akan membongkar kasus ini menjadi terang benderang. Pledoi juga nggak dipertimbangkan, ahli kita juga dipertimbangkan, ya kan dipaksakan juga Jessica seperti itu, ya rekayasa juga kelihatan, CCTV juga jelas, nggak ada meracun, melihat begitu kan, fakta dalam tubuh jelas tidak ada racun, sudah jelas lah kata ini direkayasa dan ini ada sesat. Makanya kita melangkah untuk melakukan upaya hukum. Nah mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini akan terkuak perkara ketidakbenaran perkara Jessica yang diperiksa oleh mereka itu. Jessica ini harus kita perjuangkan untuk keadilan dia, karena dia merupakan orang yang terkena terimbas dengan kondisi carut-marutnya hukum di Indonesia. Lantas seperti apa pula melihat hebohnya mantan karyawan Edi Salihin yang sempat terkena PHK? Otto Hasibuan mengaku siap menampung mantan karyawan Edi Salihin tersebut untuk bisa bekerja di perusahaannya, namun sesuai dengan kemampuan mereka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel
Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sempat terkena PHK sepihak dan berujung pelaporan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Otto Hasibuan pun turut angkat bicara bahwa dirinya yang merupakan seorang pengusaha dan memiliki beberapa bisnis siap menampung mantan karyawan Edi yang terkena PHK sepihak untuk bisa bekerja di perusahaannya. Namun sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau sesuai dengan kemampuan mereka, ya keahlian mereka, dan di sini juga kebetulan di usaha kita yang membutuhkan, dengan ada yang salah kan. Setiap orang kan kita bisa terima kan. Semuanya kan kita lihat lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.